Pekerja migran Indonesia atau PMI kerap disebut pahlawan devisa negara. Namun sayang masih banyak pahlawan yang nasibnya terlunta-lunta. Tak terkecuali para anak buah kapal atau ABK migran yang kerap pulang tinggal nama. Lalu bagaimana cara memberantas penempatan ABK non-prosedural? Ada inisiatif untuk mau membunuh saya ya di atas kapal. Tahunnya, ribuan masyarakat Indonesia mengadu nasib ke luar negeri untuk menjadi anak buah kapal atau ABK. Namun sayangnya banyak dari mereka kembali ke Indonesia tinggal nama, tidak digaji, dan dengan serentetan permasalahan lainnya karena penempatan secara non-prosedural atau ilegal. Lalu bagaimana untuk memberantas penempatan ABK secara non-prosedural ini dan apa yang harus menjadi perhatian dari pemerintah? Ikuti penelusuran kami. Pekerja migran Indonesia atau PMI kerap disebut sebagai pahlawan devisa. Namun sayang, masih banyak pahlawan yang nasibnya terlunta-lunta. Sebut saja 9 ABK yang terlantar di perairan Mozambik di kapal gas Falcon. Gaji mereka tak dibayarkan selama berbulan-bulan, ditambah logistik yang kian menipis. Namun kisah sengsara ABK Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing bukanlah cerita rakyat semata. Kami bertemu dua mantan ABK migran, Anton dan Rahmat. Keduanya sempat menjadi ABK di kapal berbendera asing pada tahun 2018. Permasalahannya serupa, gaji tak dibayarkan, sementara kehidupan mereka bak tawanan di atas kapal. Gaji yang nggak dibayar selama 7 bulan. Udah berangkat ke sana. Ke mana? Ke Korea. Naiknya dari Korea, tapi kapal Cina. Perjanjiannya kan itu 3 bulan sekali gaji masuk ke rumah. Tapi pas di laut kan nggak ada sinyal. Sandar itu pas 6 bulan sekali. Pas 6 bulan sandar, tanya ke rumah gaji belum ada yang masuk 1 rupiah pun. Iya coba tanya ke kantor gimana ini Pak, maksudnya kan perjanjiannya tiap 3 bulan sekali dikirim ke rumah tapi nggak ada. Terus orang kantor bilang ini lagi diusahain kata dia kan. Tapi selama nunggu di sana 1 bulan itu nggak ada yang masuk ke rumah. Sementara Rahmat awalnya dijanjikan bekerja di Peru. Namun setelah perjalanan laut selama berminggu-minggu dari Singapura, ia justru sampai di perairan Somalia. Seminggu perjalanan baru mendapatkan kabar bahwa kita ke Somalia untuk operasi di Somalia. Tetapi yang kita kagetkan pas di Somalia itu kenapa ada orang-orang Somalia yang naik ke atas kapal membawa laras panjang, membawa senjata. Seingatku menyadari ke negara Djibouti, kita minta komunikasi dan untuk menanyakan perihal gaji kami. Tetapi pihak perusahaan dengan semena-menanya lagi mengindahkan bahwa gaji kamu akan dikirim nanti. Sedangkan di dalam perjanjian kerja lautnya, per 3 bulan akan ditransfer. Mendapat kabar lagi dari orang tua, nah gaji kamu itu ditransfer cuman rupiah itu 7.500.000. Per bulan? Tidak, itu bulan ke-7. Berarti sudah jalan setengah tahun ya? Iya, sedangkan per bulan itu $400. Keduanya juga menceritakan betapa mencekam bekerja sebagai ABK migran. Itu sampai sempat minum-minum air karat karena memang kurang air buat minum itu. Minumnya air AC. Jam kerja kalau di kapal itu nggak nentu, kadang nggak sesuai lah jam istirahat. Kayak saya yang kemarin aja jam istirahatnya cuma berapa jam, 4 jam. Jadi semalam itu full sampai pagi itu kerja. Terus kita dikasih istirahat 2 jam, terus turun lagi pancing itu sampai tengah hari lah. Nah dari tengah hari sampai maghrib baru istirahat. Kita waktu saat itu sudah merasakan air minum itu air yang karat, sehingga berjalannya waktu kita operasi, kita masuk ke palka penampung ikan. Di situ ternyata air mineral sangat banyak, tetapi bukan untuk Indonesia, untuk kru Indonesia, itu khusus untuk kru Cina. Makan kol mentah, cabai bawang mentah, dan nasi. Sehingga bulan ketiga atau keempat kami diberikan ember untuk menampung air AC. Rahmat bahkan mendapat ancaman pembunuhan ketika meminta haknya.
bulan 7 kita minta untuk kepada pihak perusahaan mengirimkan gaji kami, tetapi dengan ancaman-ancaman pihak perusahaan yang dimana mau ada inisiatif untuk mau ngebunuh saya ya di atas kapal untuk menyuruh ada salah satu kru juga, dia tangan kanan perusahaan. Nah, pas bulan 10 saya diskusi dengan pihak kapten untuk meminta pulang. Pihak kapten sudah berbicara dengan kami bahwa pihak dari China itu sudah memberikan gajinya kepada pihak PT MSI dengan bukti-bukti yang mereka kirimkan, yang mereka tunjukkan kepada kami. Nominalnya? Nominalnya relatif, karena di dalam satu kapal tersebut 2 perusahaan. Tapi sesuai dengan di kontrak awal nggak? Tidak. Lebih sedikit? Lebih sedikit. Setelah perjuangan panjang, keduanya bisa kembali ke Indonesia dengan selamat. Namun sayang, tuntutan keduanya kepada perusahaan yang mengirimkan mereka mandek. Sebab perusahaan-perusahaan tersebut ternyata terbukti mengirimkan ABK secara non-prosedural dan dicokok pihak berwajib. Hingga saat ini keduanya menjalani hidup dengan rasa trauma serta ketidakjelasan gaji yang seharusnya menjadi hak mereka. Sampai Indonesia saya ngelapor ke salah satu serikat PPI dulu kan. Dari situ dibantu sama dia. Cuman ya memang nggak ada, belum selesai memang sampai sekarang karena direkturnya udah keburu ditangkap lah. Karena masalah? Iya, karena masalah di PT lain juga. Oke, masalahnya berhubungan dengan ini juga? Iya. Tidak dibayar. Kalau kita lihat data pemirsa, dari tahun 2020 hingga 2022, angka awak kapal migran yang ditempatkan di luar negeri ini meningkat drastis. Namun pada 2022 hingga 2024 ternyata angkanya menurun, meskipun tidak terlalu signifikan. Nah, lalu apa yang perlu Anda persiapkan sebelum Anda mendaftar sebagai awak kapal migran? Ini adalah beberapa yang perlu Anda persiapkan. Memang sedikit lebih banyak dibandingkan dengan pekerja migran Indonesia lain yang berasal dari sektor lainnya. Kemudian kita juga lihat bagaimana cara menilai bahwa perusahaan yang menawarkan pekerjaan tersebut ini legal atau sudah terdaftar di kementerian. Nah, Anda bisa membuka website Cisco P2MI, kemudian memasukkan nama perusahaannya dan klik search. Jika keluar, berarti perusahaan tersebut sudah terdaftar di Kementerian P2MI. Nah, kami mencoba mencari di sosial media, ternyata masih banyak lowongan yang dipasarkan lewat sosial media tersebut, salah satunya Facebook. Ketika kami mencoba mencari nama perusahaannya, ternyata sebagian besar dari lowongan yang kami temukan belum terdaftar di Cisco P2MI. Jadi Anda perlu berhati-hati. Nah, berdasarkan hasil riset kami dan perbincangan kami dengan salah satu narasumber yang tidak berkenan untuk disebutkan namanya, ternyata ada setidaknya 33 perusahaan yang tidak memiliki izin lengkap, namun mereka sudah menempatkan awak kapal migran ke beberapa negara. Kami menemui Direktur Penempatan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran, Yayan Hernuryardin, untuk mengkonfirmasi terkait temuan kami. Kami mendapatkan informasi setidaknya ada sekitar 33 perusahaan managing agency yang ternyata SIP 3MI-nya mereka ini sudah terbit, tapi mereka tidak punya bukti lulus seleksi teknis. Nah, kalau dari Kementerian P2MI sendiri untuk monitoringnya seperti apa? Sebenarnya kan mungkin yang 30 itu kan ini kementerian ini baru terbentuk di akhir tahun kemarin. Ya, mungkin itu yang dimaksud di 33 itu mungkin sebelum kita menjadi kementerian gitu. Dan mungkin itu tidak di tempat kita, dan memang bukti seleksi teknis itu ketentuannya ada di PP nomor 22 tahun 2022. Yayan menjelaskan bahwa setiap perusahaan yang akan menempatkan ABK migran perlu memiliki administrasi dan izin dari Kementerian P2MI. Meski kini tengah dalam proses penataan secara prosedural. Sebenarnya kalau kita kan di kami, sistem penempatan itu sudah dari hulu sampai hilir. Dari proses pertama kali mereka mengurus SIP 3MI kan itu sudah ada persyaratan dan sudah masuk ke dalam sistem kami. Lalu mereka mengurus SIP 2MI-nya, kemudian setelah mereka mendapatkan SIP 2MI, mereka akan melakukan pengumuman di sistem yang ada di sistem di kami, kemudian ada seleksi. Setelah itu mereka ada pengurusan
persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelaut, misalkan ada buku pelaut, ada visa, kemudian juga ada asuransi gitu. Nah, setelah itu mereka memenuhi semua, baru mereka mengajukan ada namanya orientasi pra pemberangkatan. Jadi ya monitoringnya kalau mereka benar mengikuti prosedur dan kita akan kita awasi dari awal sampai dengan akhir. Rahmat dan kawan-kawan kini memperjuangkan hak para ABK migran yang terabaikan, termasuk mendorong pemerintah agar memperketat alur penempatan ABK migran serta perusahaan yang memberangkatkan mereka. Rahmat menyebut penempatan ABK migran menjadi celah lebar untuk perdagangan orang. Itu sudah menjadi cerita lama. Salah satunya mereka tidak mendapatkan hak dan dokumen yang tidak lengkap, dan perusahaan tersebut melakukan non-prosedural. Yang salah satunya yang pernah kita temuin pemalsuan ijazah dan SKCK. Dugaan kami pemalsuan ijazah dan SKCK. Ada beberapa yang baru pulang tetapi jaminannya tidak diberikan, gaji yang seharusnya mendapatkan 100% dari sesuai dengan perjanjian kontrak, tetapi banyaknya yang mendapatkan 40% saja. Dan yang saya bilang bahwa pemerintah tidak serius untuk melakukan penanganan. Kami mendapatkan informasi mengenai sejumlah perusahaan yang diduga menempatkan ABK migran secara non-prosedural. Salah satunya ada di kawasan Jawa Barat. Bahkan perusahaan ini telah mendapatkan surat peringatan ketiga dari Dirjen Perhubungan Laut. Sayang, tak ada yang bisa kami konfirmasi terkait hal ini. Yayan menegaskan pihaknya yang dulu merupakan Badan P2MI dan kini menjadi Kementerian P2MI, kini tengah bersih-bersih agar semua penempatan ABK migran bisa melalui prosedur yang legal. Ya, saya pikir masih perlu diperbaiki karena ya kami juga menyadari ini masih transisi di kementerian kami, dan tentunya ini informasi-informasi ini, dan salah satunya dengan sekarang ini bisa menjadi informasi buat masyarakat bagaimana bisa mereka bekerja menjadi awak kapal di kapal-kapal niaga maupun awak kapal perikanan yang bekerja di kapal-kapal berbendera asing ini bisa lebih memahami bagaimana mereka bisa memilih perusahaan-perusahaan yang secara prosedural itu atau memenuhi persyaratan yang ada di kementerian kami. Tetapi regulasi kita yang harus kita perkuat, harus kita perbaiki gitu, sehingga tata kelola awak kapal migran ini akan semakin lebih baik. Kisah duka dan nestapa para ABK migran yang terlunta-lunta tanpa perlindungan yang nyata menjadi tugas bersama. Jangan sampai kasus serupa terus-terusan terjadi, tentu perlu hukuman yang tegas untuk menjadi efek jerah. Banyaknya perusahaan yang tidak melengkapi administrasi, ditambah banyak masyarakat yang belum tahu apa saja persyaratan ketika mereka akan menjadi ABK yang ditempatkan di luar negeri. Ini menjadikan TPPO atau penempatan ABK secara non-prosedural ini terus-terusan terjadi setiap tahunnya. Kalau menurut Anda bagaimana cara untuk mencegah hal ini terus-terusan terjadi? Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.